Halo semuanya, kembali lagi dalam belajar bahasa Mandarin bersama saya Li Jian Lao Shi dalam belajar bahasa Mandarin bisnis bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang Guanli, Zhuzi, ya, Management and Organization, ya. Yaitu ini berhubungan dengan manajemen perusahaan. Nah, jadi kalau yang pertama kemarin ya, untuk bahasa Mandarin bisnis yang pertama itu tentang keuangan ya, masih ingat ya, tentang keuangan ya, atau financial ya, akuntansi ya, bagian keuangannya. Kemudian yang kedua ya, bisnis bahasa Mandarin bisnis yang kedua kemarin membahas tentang pemasarannya. Nah, ya, dari segi pemasarannya. Dan sekarang yang ketiga adalah kita membahas dari segi manajemennya, ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah manajemen, ya, atau manajemen. Manajemen itu kita bilangnya kuanli, ya. Jadi kongsi kuanli berarti manajemen perusahaan, ya. Kongsi kuanli. Kemudian staff ya, staff ini adalah karyawan biasanya ya, yaitu zhiyuan ya, zhiyuan. Nah, misalnya kita bilang 他是我们公司的职员. Nah, dia adalah staff dari perusahaan kami. Kemudian personel ya, personel ini orang atau karyawan juga bisa ya. Jadi yuankong, nah yuankong ini orang atau personelnya ya. Nah, yuankong atau karyawan juga boleh disebut yuankong ya. Renyuan ini adalah anggota. Ya, kalau yuankong ini lebih ke karyawan ya. Kalau renyuan lebih ke anggota. Jadi personel ini boleh karyawan, boleh anggota ya. Yuankong, renyuan. Kemudian recruit ya, recruit itu merekrut ya, 招聘. Nah, kalau kita bilang kita merekrut karyawan ya, 招聘员工 ya, 招聘. Selain kata 招聘 ini juga boleh 征募 ya, 征募 juga bisa ya, 征募 juga merekrut ya. Jadi 招聘, 征募. Kemudian rekrutmen ya, rekrutmen ini adalah 招聘新成员 ya, 招聘新成员. Artinya merekrut anggota baru, 新成员, 成员ini anggota. Jadi rekrutmen itu adalah merekrut anggota baru atau karyawan baru juga bisa ya. Jadi 招聘新成员. Kemudian tim, tuan tui ya, tim namanya tuan tui ya, tuan tui. Kemudian department atau division ya, divisi atau departemen yaitu bumen. Nah, bumen misalnya departemen apa? Misalnya departemen pemasaran berarti 销售部. Departemen keuangan berarti apa kemarin? Jinrong ya, jinrong atau 财务 ya, 财务部. Nah, biasanya dibilangnya 财务 ya, 财务部. Nah, kalau personalia biasanya 人事部 ya, 人事部 berhubungan dengan karyawan ya, atau HRD ya, 人事部. Nah, jadi ini semua termasuk 部门 ya, 部门. Jadi departemen atau divisi yang ada dalam perusahaan. Kemudian efisiensi ya. Efisiensi adalah 效率 ya. 效率 ini bacanya 率 ya. 效率, nah, efisiensi ya. 效率. Kemudian performance ya, performance ini adalah 表现 ya. Nah, bagaimana performanya ya? Performanya itu bagaimana 表现 ya? Atau 工作情况, 情况 kondisi, kondisi dari 工作 pekerjaan. Jadi kondisi pekerjaan juga boleh disebut performance ya. 工作情况 atau 表现. Nah, 表现 ini biasanya dilihat dari kinerja karyawannya. Jadi karyawannya itu 表现nya bagus tidak ya. Nah, jadi 表现工作情况.
Kungzuo qingguang pinggu ini adalah performance appraisal. Maksudnya apa? Ini kinerja karyawan, ya, penilaian intinya, ya, appraisal penilaian. Jadi penilaian performance atau penilaian kinerja. Kungzuo qingguang pinggu, pinggu inilah penilaian, pinggu, ya, pinggu apa yang dinilai apa? Kungzuo qingguang, ya. Nah, jadi yang dinilai adalah situasi pekerjaan atau yang dinilai adalah kinerja dari pekerjaan, kinerja dari karyawannya, ya. Jadi kungzuo qingguang pinggu, itu namanya kinerja, menilai, ya, penilaian kinerja. Kemudian training itu peishun, ya, peishun, nah, kinerja, ya, peishun. 新员工 ya 一定要去培训. Nah, jadi karyawan baru itu harus atau wajib untuk pergi training. Kemudian supervision, ya, supervision atau supervisi. Supervisi ini apa? Jiandu, ya, jiandu. Nah, itu supervisi biasanya itu di bawah manajer. Tugasnya supervisi ya membantu manajer sebenarnya, ya. Jadi tugasnya apa, kewenangannya itu masih di bawah manajer, ya. Jiandu, ya, supervision atau supervisor orangnya, ya, orangnya supervisor. Leadership ini adalah ling tao li, ling tao ini kepemimpinan, ling tao li berarti leadershipnya, ya, bagaimana seorang manajer atau seorang direktur pemimpin perusahaan harus memahami tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan bos, ya, bukan bos. Bos itu laupan. Nah, kalau laupan itu tidak punya, laupan itu belum tentu punya jiwa kepemimpinan, ya, leadership, ya, ling tao li. Hierarki apa? Hierarki tengji zhidu. Tengji zhidu ini hierarki perusahaan. Misalnya perusahaan itu ada yang paling tinggi apa? Direktur, ya kan? Di bawahnya adalah manajer, ya. Di bawah manajer adalah karyawan atau supervisor, ya, supervisor, kemudian karyawan-karyawannya, ya. Jadi hierarkinya itu seperti apa? Kalau perusahaan kecil hierarkinya berarti direktur, manajer, karyawan. Kalau perusahaannya besar itu berarti dia ada direktur utamanya, ya, direktur utama, kemudian di bawahnya ada direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur HRD, ya, atau direktur personalia. Di bawahnya ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer personalia, baru di bawahnya itu apalagi karyawan dan sebagainya. Nah, jadi ini namanya hierarki, ya, tengji zhidu, ya, tengji zhidu. Kemudian corporate itu 公司的 yaitu perusahaan, ya. 法人的 yang berbadan hukum atau badan hukum, ya. Jadi corporate bisa 公司的 bisa perusahaan, ya, atau badan hukum, ya, 法人的 ya, 法人的 ini badan hukum, ya. Jadi corporate ada dua, 公司的 法人的. Kemudian corporation itu 大公司, perusahaan gede, perusahaan besar, ya. Nah, kungsi ini kan perusahaan ini bisa perusahaan besar, ya, perusahaan kecil. Ta kungsi berarti perusahaan besar. Kemudian entrepreneur ini adalah wirausahawan, ya, wira swasta atau wirausaha, ya. Qiyejia ini seorang wirausaha, ya. Qiyejia misalnya Papa shi qiyejia. Nah, bapaknya adalah seorang wirausaha. Berarti bapaknya itu bukan dokter, ya, bukan militer, ya, bukan guru, ya. Nah, bukan akuntan, ya, bukan, tapi seorang pengusaha lah intinya, ya, qiyejia. Kemudian eksekutif, ya, eksekutif ini adalah jabatan yang paling tinggi, jabatan tertinggi dalam perusahaan kita sebut pejabat-pejabat eksekutif, yaitu xingzhengguan. Nah, xingzhengguan ini adalah pejabat eksekutif, ya. Xingzhengguan berarti apa? Kalau di dalam perusahaan berarti ini setingkat direktur, ya, setingkat direktur.
direktur utama, ya. Bagian direktur itu sudah termasuk Xingchengguan, ya. Direktur misalnya direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur personalia, itu sudah masuk dalam Xingchengguan, ya. Kemudian di atasnya lagi itu semua masuk itu, ya. Yaitu direktur utama. Nah, direktur utama ada yang bilang presiden direktur, sama. Ya, ada perusahaan yang menggunakan istilah presiden direktur, ada yang menggunakan direktur utama, atau ada yang menggunakan CEO. Nah, CEO juga termasuk eksekutif, ya, Xingchengguan. Atau kita boleh bilang Gaoji Guanli Renyuan. Gaoji ini yang paling tinggi. Gaoji Guanli kan manajemen tertinggi. Renyuan ini adalah orangnya. Jadi orang yang memiliki manajemen tingkat tinggi, ya. Gaoji Guanli Renyuan. Oke. Jadi ini eksekutif. Kemudian board of director ini adalah Dongshi Hui, ya. Dongshi Hui ini apa sih, ya? Dongshi Hui ini adalah dewan komisaris biasanya, ya. Dewan komisaris itu kita sebut Dongshi Hui. Dongshi ini komisaris, ya. Dongshi Hui, dewan komisaris. Kemudian Dongshijang, chairman of the board. Dongshijang ini adalah komisaris utama. Ya, kalau dalam dewan komisaris pasti ada satu komisaris yang paling tinggi, itu namanya komisaris utama. Nah, biasanya yang dipilih menjadi komisaris utama adalah sahamnya yang paling tinggi, paling besar dalam perusahaan itu, baru bisa terpilih sebagai Dongshijang, ya, komisaris utama. Kalau yang lainnya mungkin wakil, ya, wakil komisaris utama, kemudian yang lainnya sisa-sisanya adalah anggota dewan komisaris. Kemudian di bawahnya ada manajer. Manajer ini Cingli. Manajer itu adalah pejabat paling rendah di dalam perusahaan, ya. Jadi bukan tinggi, tidak. Manajer itu pejabat paling rendah sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya siapa abangnya, kakaknya sebagai manajer, oh berarti pangkatnya tidak tinggi kalau dalam perusahaan, ya, tidak termasuk tinggi itu manajer itu. Nah, kalau tinggi itu direktur, itu baru tinggi, ya. Nah, jadi manajer masih tingkat bawah, ya. Tapi dia sudah bisa memanage, ya, orang-orang, ya, memanage bawahan karyawan-karyawan yang lain, ya, itu, ya. Jadi Cingli. Kemudian general manager. Nah, general manager ini beda dengan manager. General manager ini adalah biasanya disebut direktur utama ini biasanya, ya. General manager ini biasanya posisinya di direktur utama. Nah, Zhongqingli, nah, jadi kekuasaannya sangat tinggi sekali, ya. Zhongqingli ini dalam mengoperasikan perusahaan dia pangkat yang paling tinggi. Di bawahnya itu adalah direktur. Jadi Zhongqingli ini membawahi direktur-direktur itu. Nah, jadi Zhongqingli ini sama dengan posisinya dengan CEO itu, ya, sama dengan CEO, tapi dia itu punya tugas berbeda dengan CEO. Makanya ada perusahaan yang menggunakan CEO, ada yang menggunakan Zhongqingli. Jadi tergantung perusahaannya. Jadi tidak mungkin semua perusahaan itu lengkap. Ada Zhongqingli, ada CEO, ada ini itu, enggak ada perusahaan yang lengkap. Ada perusahaan yang pakai ini, ada perusahaan yang pakai itu, begitu, ya. Jadi perusahaan itu beda-beda. Kenapa? Karena perusahaannya bergerak di bidang apa, itu yang pertama yang dilihat. Kedua adalah skala perusahaan itu besar atau kecil. Nah, kalau perusahaannya kecil-kecil, ngapain dia itu sampai punya presiden direktur, punya CEO, punya lengkap semua, kan nggak perlu, ya kan. Nah, tapi kalau perusahaan besar, ya itu memang agak lengkap. Oke, jadi Zhongqingli ini setara dengan direktur utama, ya. Zhongqingli. Kemudian direktur. Nah, direktur ini adalah di bawah Zhongqingli tadi, atau di bawah presiden direktur, bisa juga, ya. Zhongjian namanya. Zhongjian ini dibagi menjadi misalnya Caiwu Zhongjian berarti direktur keuangan. Ya, Xiaoshou Zhongjian berarti direktur pemasaran. Renshi Zhongjian berarti direktur HRD, ya, gitu. Atau juguan juga bisa, ya. Direktur juga bisa juguan, ya. Misalnya di bagian apanya, dia juguan apa, ya. Dia bagian direktur bagian apa. Jadi bisa zhongjian, bisa juguan. Jadi ada perusahaan yang menggunakan istilah juguan,
ada perusahaan yang menggunakan istilah zongjian, ya ini namanya direktur. Kemudian Chief Executive Officer ini adalah CEO ya. CEO ini zongcai namanya, zongcai. Nah, zongcai ini kalau perusahaan dia menggunakan CEO, berarti biasanya itu dia tidak lagi menggunakan presiden direktur, karena zongcai ini setara dengan presiden direktur, ya, atau direktur utama sama. Jadi tergantung apakah dia menggunakan direktur utama atau menggunakan CEO. Nah, jadi ini hanya istilah saja sebenarnya ya. Nah, CEO, direktur utama, ya, presiden direktur itu sama, ya, zongcai, ya, zongcai. Zongcai ini memiliki wewenang yang paling tinggi di perusahaan, tapi di bawah komisaris, ya, di bawah komisaris. Berarti zongcai ini pertanggungjawabannya ke dewan komisaris. Oke, sampai di sini ya. Jadi kita akan lanjut lagi untuk pembahasan topik yang lain yang berbeda di pertemuan yang berikutnya ya. Nah, sampai jumpa semuanya. Selamat beraktivitas.